Selamat pagi jemaat Tuhan semuanya. Dan pagi ini senang sekali boleh berjumpa dengan saudara melalui media ini. Dan pagi ini kita mengadakan ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sekiranya melalui ibadah ini hanya nama Tuhan saja yang kita agungkan dan kita muliakan. Dalam ibadah khusus kenaikan Yesus ke surga pagi ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-52. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu terjadi setelah ia menampakkan diri kepada dua perempuan dekat makam. Juga ia menampakkan diri kepada dua muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Ia juga menampakkan dirinya kepada semua murid-muridnya. Dan Yesus juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang lainnya. Baru dia naik ke surga. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 52 dikisahkan bahwa sebelum Tuhan Yesus terpisah dari murid-muridnya dan terangkat ke surga, ada satu hal yang mulia, luar biasa yang Yesus lakukan kepada mereka. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 50. Dengan memberkati para murid. Yesus memberkati para murid menunjukkan pada kita bahwa ia memberkati seluruh bangsa Israel. Dan semua orang yang percaya kepadanya termasuk kita. Pertanyaannya, apa itu memberkati? Seringkali kita mendengarkan memberkati, Tuhan memberkati. Apa itu arti memberkati? Saudara, kalau kita mencoba menggali dan mencari arti dari kata memberkati atau mengucapkan berkat itu, memberikan satu pengertian yang sangat-sangat dalam, saudara. Dan membuat kita rasa-rasanya tak berani untuk mengungkapkan apa itu memberkati. Memberkati atau mengucapkan berkat itu berarti kalimat yang pertama, memberkati atau mengucapkan berkat yang pertama, suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Tercatat dalam Ulangan pasal 28 ayat 11. Kalimat yang kedua yang muncul dari kata memberkati, kalau kita menggali dari bahasa Yunani atau bahasa asli perjanjian baru, yang kedua, kehadiran Allah bersama kita. Kata memberkati memberikan kalimat yang ketiga, pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Yang keempat, kalimat yang keempat yang lahir dari kata memberkati, pekerjaan Allah di dalam dan melalui diri kita untuk menghasilkan kebaikan.
Hal inilah yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Termasuk kita yang percaya dan beriman kepada Yesus saat ini. Inilah yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Setelah Yesus memberkati para murid-muridnya, lalu ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Ayat 51. Saudara, kita juga harus tahu, Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga oleh tindakan dan perbuatan dia sendiri. Bukan karena dorongan orang lain, bukan karena kuasa yang lain. Yesus terangkat ke surga oleh karena tindakan dan perbuatan Allah sendiri. Sebagaimana ia bangkit, maka demikian pula ia naik ke surga dengan kuasanya sendiri. Inilah membuktikan keilahiannya. Inilah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan di atas Tuhan. Allah yang berkuasa di atas segala kuasa. Dengan terangkatnya Tuhan Yesus ke surga, membuat para murid sujud menyembah kepadanya dan bersuka cita. Pertanyaannya, mengapa para murid menyembah kepadanya? Mengapa mereka bersuka cita? Oleh karena mereka telah diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, karena mereka melihat cara Yesus terangkat ke surga membuktikan bahwa ia dimuliakan. Para murid sungguh takjub, kagum menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus. Mereka kagum dan takjub melihat Yesus terangkat ke surga, sehingga menimbulkan rasa syukur yang mendalam di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita, mereka pulang dengan penuh kegirangan dan mereka memberitakan tentang kebenaran dan keselamatan yang ada di dalam Kristus. Sehingga terjadi satu perubahan psikologis dalam kehidupan para murid. Jika sebelumnya para murid bersedih sewaktu Yesus berkata bahwa ia harus pergi meninggalkan mereka, waktu itu mereka bersedih. Tuhan, kalau Engkau akan meninggalkan kami, siapa lagi yang kami andalkan? Siapa lagi yang kami harapkan? Tetapi setelah mereka melihat, menyaksikan Yesus naik ke surga, setelah Yesus memberkati mereka, dan mereka mendapatkan suatu sukacita yang luar biasa, yang boleh mengalahkan semua sikap-sikap kesedihan yang pernah mereka munculkan sebelumnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya para murid sangat bersuka cita setelah menyaksikan dan mengalami kuasa kenaikan Yesus Kristus. Karena para murid sangat yakin bahwa Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka dan bagi kita yang beriman kepadanya, bagi kita yang percaya kepada Yesus. Kenaikan Yesus ke surga. Yesus terangkat ke surga sebagai tanda besarnya kuasa Allah yang tak terselami oleh manusia. Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga, menyatakan besarnya kuasa Allah yang tak terselami oleh akal dan pikiran manusia. Kita yakini bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, berarti ia telah mempersiapkan suasana keadaan yang indah dan mulia bagi semua orang yang percaya. Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi semua orang-orang yang beriman kepada Yesus. Ia telah menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa.
Kita bersyukur karena kita telah ditangkap menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan telah menjamah hati dan hidup kita sehingga kita mau percaya kepadanya. Marilah kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Marilah kita terus menerus memuji namanya dalam ibadah-ibadah formal maupun dalam tindakan nyata hidup kita setiap hari. Mari kita semakin rajin beribadah kepada Tuhan, baik di dalam persekutuan, baik dalam ibadah raya atau ibadah umum, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi semua orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Amin.